Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Welcome ladies and gentlemen to Indonesia's next blueprint for green. Pernah nggak sih kakak-kakak di sini mau bertanam tapi tanamannya selalu layu atau tidak berbuah? Well, here we have a solution for you. Introducing GrowMate, your all-in-one application for plant monitoring, treatment, and growth. Sembari menyimak presentasi ini, bisa sambil dicek ya kakak-kakak apps GrowMate yang sudah kami buat. Next. Apa sih GrowMate? GrowMate membantu kakak-kakak di sini untuk memantau tanaman menggunakan Our AI system yang memungkinkan untuk mendeteksi berbagai masalah pada tanaman dan juga tambahan community platform. Tapi kenapa sih kita mau bikin GrowMate? Berdasarkan statistik dari iCard pada tahun 2021, sebesar 35% tanaman di Indonesia gagal karena kurangnya proper care. Oleh karena itu, kita sebagai young innovators ingin memberikan solusi terhadap masalah itu. Next. Dari permasalahan tersebut, Growmate memberikan purpose solution ke dalam 5 aspek utama, antara lain pemantau kesehatan tanaman, rekomendasi perawatan, starter kit, dan subscription, edukasi dan informasi, serta forum komunitas. Next. User research kami menunjukkan bahwa 100% responden tertarik menggunakan aplikasi Growmate dengan mayoritas frekuensi berkebun beberapa kali seminggu. Tantangan utama yang sering mereka hadapi adalah bagaimana menjaga tanaman tetap sehat dan mendeteksi penyakit. Nah, disinilah fitur-fitur Growmate seperti disease detection dan healthcare recommendation jadi sangat penting. Dari competitive research, Growmate terbukti unggul dibanding aplikasi sejenis seperti Blossom, Planet, dan PictureBase, terutama dalam forum komunitas, System Point, serta menjadi satu-satunya yang menyediakan starter kit. Next. User journey merupakan visualisasi dari pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Di aplikasi Growmate, perjalanan pengguna dimulai dari pencarian aplikasi, diikuti dengan proses pengunduhan dan pengaturan pada tanaman. Selanjutnya, pengguna akan melakukan pemantauan harian, menerima rekomendasi perawatan, mendeteksi penyakit pada tanaman, dan berpartisipasi dalam forum komunitas untuk bertanya serta berbagi informasi. Next. Kira-kira gimana sih seseorang dapat menggunakan GrowMate? GrowMate mudah untuk digunakan. Hanya dengan 3 steps, choose, snap, and analyze, kakak-kakak di sini bisa mendapatkan hasil analisis tanamannya menggunakan Our AI system. Jika belum memiliki tanamannya, kami juga menyediakannya kok dengan starter kit yang kita personalize berdasarkan lingkungan dan kebutuhan user. Berikut dapat dilihat sneak peek tampilan GrowMate yang bisa dicoba melalui QR yang sebelumnya sudah kami share atau link yang akan kami share di kolom komentar. Next. Tapi the most important question, how do you plan to make our business sustainable? Bagian ini menurut kami adalah salah satu bagian yang krusial yang memungkinkan GrowMate untuk dicoba oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari GrowMate sendiri, kami berfokus pada B2C dengan orang-orang yang ingin mencoba untuk bertanam atau memang sudah mahir bertanam dimulai dengan daerah Jakarta. Kami menyediakan subscription model dan juga starter kits sebagai revenue stream yang memungkinkan GrowMate untuk selalu beroperasional. Dengan 4 phase yang kami laksanakan, dimulai dari business planning sampai scaling and optimizing, kami yakin GrowMate akan menjadi sebuah change maker di Indonesia. Next. Selain membantu pecinta tanaman, GrowMate juga memberi dampak positif berkelanjutan bagi lingkungan loh. Dengan merawat indoor plant, kita dapat mengurangi polutan udara dan mendukung SDGs Point 3, yaitu Good Health and Well-being. GrowMate juga membantu menghemat air dengan jadwal penyiraman yang efisien. Jadi kita bisa lebih bijak dalam konsumsi air, sejalan dengan SDGs Point 12. Tidak cuma itu, dengan mendorong produksi makanan lokal, GrowMate ikut berkontribusi mengurangi jejak karbon untuk mendukung SDGs Point 13, yaitu Climate Action. Dengan GrowMate, bersama kita menuju masa depan hijau dan sehat. Next. Sekian presentasi dari kami. Bersama GrowMate kita hijaukan Indonesia. Bersama GrowMate, we monitor, treat, and grow. With your help, Indonesia dapat mencapai kehijauan tanpa batas. We are GrowMate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari GrowMate. Wah, luar biasa ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin aplikasi ini juga nantinya sangat bisa digunakan bagi teman-teman yang senang berkebun atau bercocok tanam ya, atau mungkin nanti bisa meningkatkan hasil dari panen ya, karena nanti bisa diaplikasikan untuk bisa melihat situasi dan kondisi seperti apa yang cocok untuk tanaman yang akan kita tanam gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan menuju ke sesi Q&A atau tanya jawab. Kita persilahkan kepada juri kita yang pertama, ada Kak Hari. Silakan Kak Hari. Ya, makasih Kak Camar. Halo Growmate, luar biasa. Saya lihat kalian juga udah
kopi darat juga ya, luar biasa eh, niatnya. Jadi bagus. Nah ini kalau saya lihat kan sebenarnya apps yang memfoto kondisi tanaman ini lumayan banyak ya, karena saya sering terpapar karena lagi mencoba menghijaukan rumah gitu. Nah, positioning apps kalian ini nanti seperti apa? Karena kan kalau bicara mengenai eh, tanaman ini, yang saya perhatikan apps lumayan banyak, terus kemudian video di YouTube juga luar biasa banyak, web base juga banyak gitu. Eh, Kompetitor kalian cukup banyak gitu. Nah, komputer landscape-nya dan peluang yang menurut kalian masih ada untuk apps kalian ini tuh apa kira-kira, dan bagaimana kalian secara jangka pendek memenuhi si potensi pasar yang mungkin ada tersebut. Itu mungkin. Oke, Oke, mungkin aku sudah cukup ya mau Kak Hari ya. Baik, teman-teman sudah bisa menyimak? Sudah paham pertanyaannya? Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, mungkin aku mau start off by answering a few things. Jadi kalau misalkan dari Growmate sendiri, we have done our user research di mana memang belum banyak orang menggunakan atau aware terhadap aplikasi yang bisa digunakan untuk scan tanaman tersebut. Jadi berdasarkan our user research, kita membuat kira-kira aplikasi apa yang dapat membantu teman-teman di Jakarta, our main focus terlebih dahulu on the first phase, itu bisa menanam atau bisa memantau tanamannya sendiri. Dan eventually kita come up with penggunaan AI. Karena mungkin di luar sana masih ada penggunaan AI-nya, tapi ada dua problem. Either itu masalahnya dengan harga, dengan subscription mereka, model yang mahal, atau kedua, memang AI-nya itu based on usability tidak terlalu bisa dipakai. Jadi Growmate ini memberikan sebuah keunggulan di mana easy to use, relatively cheap juga, dan juga kita memberikan starter kits untuk teman-teman yang mungkin belum memulai bertanam gitu Kak. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bisa menambahkan? Saya 1 izin menit terakhir. menambahkan, selain menjadi satu-satunya aplikasi yang menyediakan starter kit yang tentu saja memudahkan user yang belum punya tanaman untuk berkebun, itu bisa langsung mulai aja dengan menggunakan aplikasi kami. Kemudian juga Growmate itu memiliki elemen gamifikasi seperti sistem poin, badge, dan tantang challenge seperti itu yang membuat pengguna itu lebih termotivasi untuk terus merawat tanaman mereka. Jadi Growmate ini menawarkan all-in-one solution, yaitu deteksi penyakit, healthcare recommendation, ada forum komunitas, ada gamification tadi, konten edukasi dalam satu aplikasi, hingga menjadi aplikasi yang top gitu dibanding dengan YouTube maupun aplikasi pemantau pertumbuhan tanaman lain yang sudah ada di pasaran. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada teman-teman dari Growmate. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua dari Kak Hadi. Silakan Kak Hadi. Ya, terima kasih Kak Camar. Bicara tentang gardening, kemudian agri ya, untuk otomisasi seperti ini. Di mana letak perbedaan teman-teman nanti dengan AI based, kemudian teman-teman juga apakah akan berkembang dengan utilisasi IoT terhadap sistem gardening? Kalau tadi misalnya Mas Adelio menyampaikan bahwa easy to use, dan itu untuk orang Jakarta juga pasti butuh waktu yang bisa dikontrol dari jarak jauh gitu misalnya. Kemudian isu terhadap tren indoor gardening itu sebenarnya seperti apa teman-teman memanfaatkan momentum yang seperti ini, kemudian dengan tren hidroponik gitu, bagaimana mengotomisasinya gitu sebetulnya. Nah, saya melihat apakah teman-teman fokusnya itu gardening yang konteksnya itu adalah garden, bukan yang bukan yang punya nilai ekonomis, atau justru sebetulnya farming gitu, maksudnya farming atau gardening gitu. Mungkin bisa dibedakan, atau teman-teman mainnya di mana? Either itu gardening ataupun farming, sebetulnya cuannya ada di mana? Terima kasih, itu aja dari saya. Monggo. Oke, mungkin saya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kedepannya integrasi dengan IoT seperti apa. Kalau untuk di early awal-awal stage ini,
keunggulan Gromit kan tadi adalah akses dan penggunanya itu mudah. Sedangkan IoT ini seringkali memerlukan tentu saja memerlukan hardware tambahan yang bisa mahal dan rumit untuk dioperasikan. Sedangkan Gromit ini untuk early stage-nya hanya memerlukan smartphone dari user untuk dapat berfungsi secara optimal dan bisa ya memfoto tanaman saja seperti itu kan sangat mudah ya. Nah, untuk bersaing dengan solusi IoT, fokus pada pengembangan AI dan fitur yang intuitif dan memberikan added value tanpa perlu instalasi perangkat yang kompleks. Dan namun sebenarnya di masa depan juga tidak menutup kemungkinan untuk kalau memang uh, IoT-nya nanti bisa menjadi solusi yang mudah dan terjangkau, mungkin bisa kami integrasikan. Oke, Dari mungkin teman untuk yang lain, 45 detik. Oke, Silakan. mungkin untuk menambah hal ini, kita fokus sebenarnya on urban gardening. Gimana kita bisa membuat gardening sebuah aktivitas yang simple, yang fun. Kalau misalkan kita tambahkan elemen IoT in the early stages, orang-orang keburu malas juga. Orang-orang keburu mager melihat, oh ini ada banyak hal yang harus di set up. Tapi with our application, kita bisa hanya dengan snap, click, and analyze, kita bisa melihat kira-kira tanamannya seperti apa, it makes gardening lebih fun, dan dengan market evaluation yang ada di Jakarta sebesar 1.050.000 orang yang ada di Jakarta willing untuk urban gardening, kita bisa melihat ini sebagai market yang bisa kita raih sebagai bagian dari Growmate gitu. Jadi we see it as promising dan kita fokus on the first phase itu urban gardening untuk memudahkan atau menyebarkan the ideation of gardening and its finest and its 5, easiest. 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman Growmate. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, kita persilahkan kepada Kak Joan. Silakan Kak Joan. Thank you. Aku lumayan suka ya orang yang tahu banget market dan usernya gitu. Jadi I kinda see it from all of you guys. Buat aku ada 2 pertanyaan. Satu, secara tim itu gimana bagi tugasnya gitu. Kayak what are your strengths masing-masing. Lalu yang kedua, menurut aku self-awareness ya. Apalagi kalau kita tuh tahu user kita banget, usually we also know what are the weaknesses yang bisa bikin produk kita itu nggak jalan gitu. Jadi I think you know yourself best. Aku pengen tahu sih menurut kamu if things doesn't work out itu kenapa? Dan sekarang tuh dari sekarang ancang-ancangnya apa untuk menghindari itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Joan. Sudah cukup pertanyaannya ya. Oke. Teman-teman sudah bisa menyimak dan juga memahami apa yang sudah disampaikan Kak Joan? Pertanyaannya? Bisa. Oke, baik. Menjawab dimulai dari sekarang. Okay, thank you Kak Joan for the question. Regarding our teamwork, ini sebenarnya kalau misalkan dari kita semua, hipster, hustler, hacker, kita semua punya peran yang sangat spesifik. Personally, as a hustler, aku sendiri rada lumayan jelek when it comes to designing, dan itu ditutupi oleh our amazing designer, yaitu Fadli sebagai hipster. Ada juga hacker kita, yaitu one of the pro in machine learning, di mana dia bisa memahami kira-kira dataset apa aja yang bisa digunakan atau dibutuhkan untuk membuat sebuah AI system. Mungkin untuk early stages-nya AI systemnya belum at the best atau at its finest, tapi kita bisa melihat with enough time and effort, kita bisa melihat ke depannya bisa ada improvement and development. Jadi untuk tim sini, we kind of back each other up, walaupun kita punya role-nya masing-masing, tapi kita juga memahami role lain dan kita harus bisa saling nge-backing. That's the point of our team as Growmate. Itu the culture that we've been growing dari awal kita menjadi tim. Last, untuk for the second question, itu regarding kalau misalkan ada challenges apa aja. Sebenarnya challenges yang paling besar itu, how do we get it to the market? Gimana caranya bikin orang-orang Indonesia atau orang-orang Jakarta as our initial stage, itu bisa paham dengan aplikasi Growmate. Nah, itu tuh kita berfokus untuk bisa memberikan edukasi yang tepat. One of the best ways itu sebenarnya pembuatan konten on TikTok or pembuatan konten in Instagram. Jadi orang-orang bisa lebih mengetahui dan melihat, oh ternyata mudah ya untuk seseorang menggunakan aplikasi Growmate. Jadi to answer the second question, we do realize kalau misalkan bakal ada banyak banget challenge yang kita hadapin, tapi kita juga udah ada step by step atau plans untuk membuat aplikasi Growmate ini out ke publik dan orang-orang bisa menggunakannya. Dan kemungkinan to the whole world atau initially Jakarta dulu. Itu sih Kak dari aku. Oke, 8, 7, 6, 5, 4. Oke, sudah cukup? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Growmate.
Luar biasa, artinya ini mereka melengkapi satu sama lain ya untuk menjadi tim yang baik. Oke, terima kasih. Dan Dewan Juri, itu dia tadi. Dengan demikian berakhir pula untuk sesi tanya jawab serta presentasi dari teman-teman GrowMate.